Renungan Harian Rabu 14 Oktober 2020, Pekan Biasa ke-28. Yang utama jangan diganti dengan yang tidak penting. Bacaan pertama diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 5 ayat 18 sampai 25, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 11 ayat 42 sampai 46. Saudara-saudariku terkasih, dalam urusan kepanitiaan, entah panitia syukur kaul kekal, syukur 25 atau 50 tahun berdirinya sebuah paroki atau kongregasi, seksi yang lebih banyak menyita waktu untuk dibahas adalah seksi konsumsi, peralatan, parkir, penerima tamu, dan lain sebagainya. Tetapi ketika giliran seksi liturgi, orang tidak suka lagi berdiskusi. Forum akan mengatakan, serahkan saja ke seksi liturgi untuk mengaturnya. Kor dan petugas liturgi tidak mendapat perhatian, padahal puncak perayaan adalah misa syukur yang harus meriah dan hikmah. Dari kenyataan ini nampak bahwa yang utama jangan diganti dengan yang tidak penting. Saudara-saudariku terkasih, Santo Lukas melanjutkan kisah kecaman Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ada 3 hal yang dikecam oleh Yesus. Pertama, tanggung jawab. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, unggu, dan dari segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Di sini Yesus melihat bahwa kedua kelompok ini sangat tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Fokus mereka hanya mengutamakan persepuluhan, tetapi mereka tidak pernah mengajarkan hukum keadilan dan kasih Allah yang menjadi dasar dari segala peraturan hukum. Solusi yang disarankan Yesus adalah tidak boleh mengabaikan salah satu dari kedua tindakan itu. Kedua, mencari hormat. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Kamu seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Saudara-saudari, di sini Yesus melihat bahwa mereka mengabaikan pelayanan dan yang dikejar adalah berlomba-lomba dalam memperoleh nama, jabatan, dan kehormatan. Semangat pelayanan mereka menjadi kabur dan tumpul. Ketiga, memberi beban. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikulkan pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Yesus mengecam mereka karena ia melihat bahwa mereka menciptakan banyak aturan yang hanya dibebankan kepada rakyat jelata, orang miskin, tetapi mereka sendiri tidak dapat melakukannya. Artinya, hidup keagamaan diciptakan mereka merupakan beban yang tak terpikulkan. Saudara-saudariku terkasih, 3 kecaman Yesus ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat jangan kita pandang sebelah mata. Secara tak sadar, 3 kecaman Yesus ini sering kita praktekkan dalam hidup dan karya kita. Kita bersedia menerima tanggung jawab, menjadi bapak dan ibu, pengurus gereja dan umat, tetapi kita tak sanggup melaksanakannya dengan baik. Kita lalai dalam tugas dan tanggung jawab kita. Kadang juga tugas dan tanggung jawab kita pergunakan untuk mencari hormat, jabatan, dan kedudukan dalam masyarakat dan gereja. Bahkan ada yang gila hormat dan gila jabatan.
Kadang juga kita hanya pintar berbicara, memberi koreksi, memberi masukan, tetapi kita lemah dalam tindakan, lemah dalam aksi misinya. Kita lebih banyak memberi beban kepada orang lain. Untuk bebas dari kecaman Yesus, kita harus seimbangkan hidup jasmani dan rohani kita. Utamakan kasih dan keadilan daripada cari hormat dan kemegahan diri sendiri. Semoga kita bertobat dan memperbaharui sikap dan perbuatan kita, baik untuk Tuhan maupun untuk sesama kita. Amin.